Satu roll. Salam Sporty Smile TV, lagi dan lagi, kembali lagi nih. Iya. Selamat pagi menjelang siang nih. Balik lagi bersama saya Febrian dan kali ini menuju pertandingan yang kedua. Tentunya saya tidak sendirian bersama Bung Aurel. Halo Bung Aurel, Halo gimana Teh nih Indri. kabarnya? Tadi Baik terus. melihat di pertandingan pertama seperti apa nih? Oh, pertandingan yang pertama seru banget karena memang itu duel papan atas. Pada akhirnya Iya. memang adu gengsi sebetulnya itu. Maka pada akhirnya keduanya pun saling mencari strategi terbaik meskipun pada akhirnya memang skor akhirnya adalah 1-1 Teh Indri. Iya betul sekali ya, memang terjadi di lapangan itu sangat panas sekali nih pertandingannya hingga ada delay-delay sedikit, namun akhirnya di akhir-akhir injury time terdapat skor yang sama ya Bung Aurel. Betul. Itulah dia namanya sepak bola, namanya bola bundar juga semua bisa terjadi Teh Indri. Sama halnya dengan pertandingan kali ini kita bakal nonton apa nih? Nah untuk pertandingan kali ini kan pertandingan kedua tentunya ada Leipzig FC dan juga Anak Rantau yang akan bermain di pertandingan kedua ini. Iya, tentunya ini adalah pertandingan yang sangat seru. Kalau tadi duel papan atas, sekarang adalah duel papan tengah nih. Pastinya keduanya juga pasti adu gengsi karena memang Anak Rantau sekarang ada di peringkat 6 dengan 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan dari Leipzig sendiri, mereka sekarang ada di peringkat 9 dengan belum pernah menang sekarang, 2 kali seri dan 1 kali kalah tentunya. Betul sekali nih. Untuk sebelumnya apakah memang Leipzig FC dan ini Anak Rantau pernah bertemu nih di kaca liga sepak bola? Sepertinya ini belum nih, makanya ini pertemuan pertama. Pasti kedua tim, baik Coach Zayat ataupun Coach Rival Ditya, Coach Rival akan beradu strategi karena memang keduanya harus saling membaca terlebih dahulu bagaimana sih permainan lawan itu, Teh Indri. Oke, itu dia tadi yang bertanding di pertandingan kedua ini antara Leipzig FC dan juga Anak Rantau. Nah, kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan untuk para pemain di 10 menit pertama nih? Iya, tentunya para pemain harus main dengan semangat sih. Yang penting itu paling semangat, paling penting karena memang para pemain keduanya ini pasti mencarinya kemenangan. Kalau mereka nggak semangat berarti mereka nggak bakal menang gitu kalau nggak semangat. Biasanya Benar begitu. sekali, tentunya keluar dari sini, berpulang dari sini harus ada yang dibawa ya Bung Aurel. Betul. Apalagi kan di IG-nya Bandung Premier League sekarang ada giveaway gitu. Makanya ada yang bisa dibawa juga buat para pemirsa di rumah. Betul banget nih para pemirsa penonton setianya Bandung Premier League ya. Jangan lupa untuk follow IG-nya Bandung Premier League 1 yang baru ya guys. Karena di situ banyak banget nih informasi tentang giveaway, quiz dan juga pertandingan-pertandingan yang lain yang akan dia siarkan di stasiun TV Smile TV, dan update-annya ditunggu di Bandung Premier League 1 ya. Jangan lupa di-follow dulu nih. Betul, jangan lupa juga untuk follow Smile TV Digital juga, ini salah satu broadcaster kami untuk menyajikan berbagai pertandingan menarik dan kita saksikan ini dia. Para pemain sudah mulai memasuki lapangan pemirsa, di mana lapangan kita sudah tersambung ke lapang progresif Kota Bandung tempat berlangsungnya laga yang mempertemukan antara Leipzig FC melawan Anak Rantau. Dan tentunya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Belum nyala ya?
bersalaman. Siap, kamu ke tengah, Sony Wakwan. Babak pertama akan segera dimulai tentunya pemirsa. Ini dia para pemain dari anak rantau yang sedang bersalaman seperti biasa, jersey mereka yang seperti Al Nassr tentunya. Dan juga para pemain Leipzig yang sudah berjabat tangan tanda jasa, tapi memang lagi akan segera dimulai. Ini dia pemain akan berfoto terlebih dahulu. Line up udah pada naik semua. Line up naik semua. Boleh ambil aja, Bek. Oke, sip. Boleh, Jo. Ambil, Jo. Siap. Dia udah muka ya. Ini dia coin toss yang sudah dilakukan oleh kedua kapten dan kita saksikan bagaimana starting line up dari Leipzig FC yang akan diturunkan dengan formasi seperti biasa 4-3-3. Mereka menurunkan Dodi Agustiana di bawah misar gawang mereka. Dan di lini belakang seperti biasa dengan 4 pemain belakang ada Ilsan Astria, Dian Ahmad, Asep Soleh, Muhammad Ramdan. Dan di depan ada Muhammad Soleh, Dedi Rosadi, di Ki Wahyudi. Di lini tengah dan di lini depan seperti biasa ada Nambar, Iksan Fauzin dan juga Regi Ginanjar masih menjadi andalan bagi Leipzig FC untuk mendobrak lini pertahanan lawan. Ini dia coach rival yang akan mendampingi anak asuhnya untuk bagaimana starting line up dari anak rantau tentunya. Sabian seperti biasa yang akan menjaga di bawah misar gawang. Ada Divan Ulyar, ada Yandi Setiadi sang kapten, ada Febri Ramdhani, ada Gopur. Di lini tengah ini dia yang sangat menarik di mana mereka akan langsung menurunkan Tito, ada Salman juga dan juga Sandy ini sejak awal babak pertama. Dan di lini depan ini sangat-sangat seru, ada Nang Husni, ada Andri dan juga Gali yang akan diturunkan sejak awal babak pertama. Ini dia bagaimana coach Zaid yang akan menurunkan strategi terbaik di pertandingan kali ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Fred. Miring. Main satu ya. Laga babak pertama sudah dimulai, kita saksikan ini dia bagaimana para pemain dari anak rantau coba membangun inisiatif serangan yang coba dimulai dari sisi sebelah kiri permainan. Ada Yandi di sini berusaha menguasai bola. Kita saksikan ini dia dari sisi kiri Gopur berikan bola pendek saja pada Tito dengan gaya rambut barunya. Kita saksikan ini dia masih Tito berikan kembali lagi pada Gopur. Masih Gopur kembalikan lagi pada Tito. Tito berikan saja pada rekannya yaitu nampaknya Sandy di sana, namun gagal kali ini untuk menguasai bola. Lagi dan lagi serangan berbalik untuk Leipzig. Dari lini tengah namun kembali berhasil dicuri. Ada Tito lagi yang sempat absen di pertandingan sebelumnya. Kita saksikan ini dia masih pada Gopur. Masih Gopur, tenang sekali Gopur yang kembalikan lagi pada Tito. Tito angkat bola ke tengah, berbahaya pemirsa. Dan tendangan langsung dilakukan. Namun masih belum berikutnya, sayang sekali. Suatu upaya perdana yang coba dibuat oleh anak rantau masih gagal untuk dikonversi menjadi gol.
Bisa aneh, cirkuit sini, bisa aneh, cirkuit sini. Suatu upaya yang sangat-sangat baik tentunya dari para pemain anak rantau tadi. Upaya yang sangat-sangat cantik sekali tentunya. Lagi dan lagi kali ini mereka coba membangun serangan dari seorang Tito. Kerjasama dia dengan rekannya namun lagi dan lagi. Masih gagal lagi. Serangan kembali berbalik kali ini. Dan nampaknya para pemain coba lebih kalem lagi dalam membangun serangan. Karena memang melihat dari starting line up yang diturunkan dari anak rantau sendiri. Ini sangat-sangat menarik karena mereka langsung menurunkan Salman, Sandy, dan juga Tito di lini tengah. Artinya memang duel di lini tengah akan terjadi di mana dari sisi Lipsing sendiri mereka menurunkan Deddy Rusadi, Asep Zeprian, dan juga Debbie Sopian yang diturunkan sejak awal babak pertama. Kita saksikan ini dia lagi dan lagi. Serangan yang coba dibangun dari arah sisi kiri, coba lakukan penetrasi kali ini berbahaya. Kembalikan lagi ke belakang, tidak ingin terburu-buru, berikan bola pendek saja pada Salman. Salman Prasetyo tentunya ini. Kembalikan lagi pada Gofur tadi maksudnya, namun lagi dan lagi masih gagal pemirsa. Bagaimana suatu permainan yang coba dibangun dan digalangkan oleh anak-anak dari anak rantau. Kita saksikan masih berusaha untuk membangun serangan para pemain dari Leipzig tentunya. Kembali lagi ke belakang, tidak ingin terburu-buru. Masih berusaha untuk membangun serangan. Lagi dan lagi Salman berikan saja pada Tito. Coba dicuri kali ini oleh para pemain Leipzig. Lebarkan saja ke sisi kanan di sana ada seorang pemain nomor 12. Coba berikan umpan ke tengah kali ini. Lagi dan lagi masih gagal tentunya. Bagaimana suatu serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari anak rantau. Mereka ke dalam saja. Berikan kali ini bola pendek. Kembali lagi. Masih berusaha untuk dikuasai. Nomor 10 dari Leipzig ya, Asep Zeprian berikan bola ke depan. Lagi-lagi dan lagi dipotong oleh seorang Febri. Tito kembalikan lagi bola ke belakang pada Salman. Salman lebarkan saja ke sisi kiri pada seorang Gofur. Gofur kembalikan lagi pada Sandy nampaknya. Sandy kali ini berikan saja bola pendek pada Salman. Masih Sandy. Menarik melihat bagaimana di tengah yang digalangkan oleh para pemain dari anak rantau. Membuat adanya variasi tentunya bagi lini penyerangan mereka. Baik sekali kerjasama yang dilakukan. Tendangan langsung. Dan gol! Suatu skema yang amat sangat cantik dan ciamik. Diakhiri dengan tendangan pisang ambon yang tentunya sangat menikung. Dengan sangat-sangat indah pemirsa. Oleh seorang Yusuf. Yang pada akhirnya berhasil membuka keran gol di babak pertama bagi anak rantau dari Indri. Benar, bagus sekali dari tendangan dari Yusuf ini mencetak gol pada tentunya menjadi sebuah gebrakan baru yang dilakukan oleh anak rantau sehingga bisa mencetak gol untuk pertama kalinya di 10 menit pertama, bahkan sebelum 10 menit pertama nih. Ya, kita saksikan ini dia kembali lagi anak rantau coba membangun inisiatif serangan. Berikan saja bola pendek kali ini. Ada serangan yang lagi dan lagi coba dibangun. Kembali lagi masih berusaha untuk dikuasai permainan oleh para pemain dari anak rantau. Gofur kembalikan lagi bola ke belakang. Masih berusaha dikontrol kali ini. Berikan saja bola pada Tito. Tito kembalikan lagi ke belakang. Masih ada serangan yang coba dibuat dari area sisi kanan permainan. Sektor sebelah kanan menjadi salah satu area yang paling sering dikonversi ataupun dijadikan suatu upaya serangan. Kali ini Tito masuk ke area kotak penalti. Berikan umpan kantong berbahaya pemirsa. Dan gol! Lagi dan lagi kehadiran Tito memang mengubah segalanya. Bagaimana suatu permainan cermat dari seorang Tito memberikan umpan geser tadi dengan sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat manja. Berhasil dikonversi oleh Andri Febri untuk menjadi gol kedua bagi anak rantau. Betul, lagi dan lagi gol yang dilakukan oleh anak rantau, yang dilakukan oleh Tito tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Karena belum di 10 menit pertama sudah dilakukan gol untuk kedua kalinya yang dilakukan oleh anak rantau FC tentunya.
Ya tentunya suatu hal yang sangat menarik kali ini karena memang anak rantau menurunkan skuad terbaiknya seperti apa yang saya katakan, bahkan di bangku cadangan mereka masih menyimpan seorang Gali, ada juga Jordan yang belum dimainkan dan juga Ai tentunya yang belum dimainkan di babak pertama ini menjadi suatu kartu as yang bisa dimainkan nanti. Nampaknya memang mereka ingin mencari poin melawan Leipzig ini. Tentunya ini menjadi suatu peluang bagi mereka untuk meraih kemenangan dan Leipzig harus menciptakan suatu perubahan untuk meraih kemenangan di pertandingan kali ini karena memang mereka sudah terbobol 2 gol. Angkat bola ke tengah, siapa yang dituju kali ini? Regi Ginanjar nampaknya di sana, coba berjibaku dia Salman Prasetyo dengan sangat-sangat baik membuang bola. Masih coba dikuasai saja oleh para pemain dari Leipzig. Coba lebarkan saja ke sisi kanan Debbie Sopian tadi, kembali lagi berhasil dicuri. Serangan balik coba dibangun kali ini dari area sisi kiri permainan dari anak rantau. Coba berlari kali ini, berikan saja bola pada Andri Febri tentunya. Masih kembalikan dia bola ke belakang, angkat bola ke depan tadi Sandy maksudnya. Masih ada suatu kerjasama yang sangat baik. Ada Tito, tendangan langsung. Suatu tendangan yang sangat baik namun sayang masih melambung tadi Henry. Betul sekali, Tito ini rupanya ingin mencoba untuk menggol kedua kalinya namun disayangkan tidak begitu cukup tepat untuk mendapatkan gol ke sisi lawan. Oleh para pemain dari anak rantau, namun tentunya Leipzig juga ingin memberikan reaksi atas ketertinggalan ini, di mana kerjasama yang coba dibangun oleh seorang Diki Wahyu, ada juga Dadan Ambar dan juga Regi Ginanjar ini di depan, tentunya menjadi suatu hal yang perlu rajin-rajin dilakukan. Kita saksikan ini dia, lagi dan lagi seorang Ramdhani, berikan saja ke depan tadi maksudnya, lagi dan lagi masih berhasil dikuasai saja oleh para pemain dari anak rantau, lebarkan saja ke sisi kanan pada seorang Yusuf. Masih Yusuf, kembalikan lagi pada Tito. Masih Tito, berikan saja pada Sandy. Sandy lebarkan lagi pada rekannya di sana. Baik sekali kerjasama yang dilakukan, berikan umpan angkat bola. Namun rupanya sudah terjebak dalam posisi offside. Padahal sebetulnya memang pergerakan dari salah satu pemain ataupun saudara Divan ini berada dari belakang sebetulnya. Karena memang yang terjebak offside adalah Yusuf tadi. Meskipun memang yang menerima bola adalah Divan, namun masih telah meniup fluid karena memang sudah offside. Ada seorang Diki Wahyu. Masih Diki Wahyu. Diki Wahyu baik sekali. Masih Diki Wahyu. Tenang sekali Diki Wahyu. Menilai bola dia. Berikan bola ke depan tadi maksudnya. Namun lagi dan lagi masih gagal juga. Yandi. Tito. Tito tadi maksudnya pada Yusuf. Masih berhasil dikuasai. Lebarkan saja ke sisi kiri. Baik sekali tentunya kepada saudara Andri, berikan saja pada Sandy 1-2 dengan Andri tadi maksudnya, namun salah pengertian tadi karena bolanya terlalu dalam. Dipikir tentunya Sandy akan delay bola, namun rupanya langsung memberikan umpan. Berikan saja bola pendek kali ini, masih coba dikuasai permainan, cepat sekali dia. Oh, di tackling saja oleh Gofur, pemain dengan kekuatan yang cukup Spartan ini. Bagaimana Gofur tentunya, dia Andri tentunya. Sini menarik, ini ada Andri Febri, ada Andri yang satunya lagi nih. Jadi duet Andri di depan nih Teh Henry. Kita saksikan ini dia. Tenang memang sebagai Leipzig tentunya. Bisakah mereka untuk paling tidak memperkecil ketertinggalan terlebih dahulu? Kita saksikan ini dia, Dadan Ambar coba lakukan pressing tadi maksudnya. Lagi dan lagi berhasil dikuasai, ada Salman. Iya, ini dia Salman. Menarik melihat permainan Salman ini, memang sangat-sangat atraktif tentunya. Membuat kita juga sebagai penonton terhibur di sini. Bola pendek ia berikan pada seorang Febri. Febri ke kanan pada Divan. Masih Divan. Berikan bola pendek pada Tito. Oh, sayang sekali Tito tadi tidak berhasil melebarkan bola. Salman, ini dia Salman. Melihat Salman ini saya teringat Sergio Busquets dan juga Rahmat Irianto, sebetulnya perannya kurang lebih demikian sama. Juga Mark Klok di Persib Bandung tentunya. Kita saksikan ini dia lebarkan sisi kanan pada Divan. Divan angkat bola ke tengah, siapa yang dituju? Dikuasai dengan begitu baik. Ada Andri Febri nampaknya berikan pada Yusuf, kerjasama yang sangat baik dengan Andri. Oh, apa yang terjadi pemirsa? Kerjasama antar tiga pemain yang sangat-sangat baik. Apakah terjebak dalam posisi offside? Namun jika memang tidak offside, Andri tidak bisa memaksimalkan peluang yang dia punya. Suatu peluang yang sudah sangat terbuka tadi bagi seorang Andri untuk mencetak gol sebetulnya.
Namun lagi dan lagi tendangannya masih melambung. Gagal lagi tadi. Leipzig angkat bola ke depan. Diki Wahyu berikan bola pada rekannya. Pada seorang Ramdhani. Ramdhani berikan saja ke kanan tadi pada Regi Ginanjar. Masih Regi. Regi bahkan harus diikuti oleh Salman. Memang tugas Salman nampaknya menutup seorang Regi ini. Melihat pergerakan Salman memang tipe-tipe pemain futsal. Karena kalau kita tilik dari IG-nya Salman adalah basicnya mungkin futsal juga ini. Kita saksikan ini dia. Lagi dan lagi masih berhasil dikuasai dengan begitu baik. Serangan balik cepat coba dibangun kali ini. Berikan saja ke depan tadi maksudnya pada seorang Andri. Namun lagi dan lagi masih gagal juga. Pendek bola ia berikan. Kerjasama kali ini dengan seorang Asep. Asep maksudnya ke depan lagi dan lagi. Masih berhasil dikuasai oleh Dadan Ambar. Kerjasama dengan Diki Wahyu. Masih Diki Wahyu melihat pergerakan dari seorang Regi Ginanjar. Baik sekali Regi Ginanjar masuk ke area kotak penalti. Tendangan langsung dari Regi Ginanjar. Mudah diamankan dengan baik oleh Sabian tentunya. Menarik di sini karena yang tidak ada dari anak rantau hanya seorang Fahmi. Salah satu kiper dengan save terbanyak tentunya di Smile Liga 1 Bandung Premier League ini. Berikan saja bola ke depan. Yusuf lebarkan ke kiri. Berikan bola pendek saja pada Diki Wahyu. Lagi dan lagi masih gagal tentunya pemirsa. Yani Setiadi dengan sangat baik menjaga pertahanan dari anak rantau. Berikan saja pada Gofur. Masih Gofur. Berikan lagi pada Tito. Oh, gagal tadi kerjasama antara Sandy tadi maksud saya. Ini dia baru Tito. Masih Tito. Angkat bola ke depan Tito pada seorang Andri. Andri lagi dan lagi mendapatkan peluang melakukan tekukan. Andri! Tendangan spekulatif yang coba dilakukan tadi. Beruntung masih bisa diamankan oleh Dodi Agustiana. Kiper kebanggaan dari Leipzig ini tentunya. Masih berhasil mengamankan bola. Kita saksikan ini dia. Bagaimana suatu serangan yang coba dibangun lagi dan lagi. Masih gagal lagi Leipzig dalam membangun serangan karena memang pertahanan yang begitu solid yang diperlihatkan oleh para pemain dari anak rantau. Membuat Leipzig pun agak sulit mengembangkan permainan. Kita saksikan ini dia. Gagal lagi dan lagi. Lempar ke dalam saja yang akan diambil oleh pemain Leipzig. Berikan saja bola pendek. Siapa yang dituju kali ini? Masih terjadi duel di sana pemirsa. Baik sekali berhasil dicuri oleh Gofur. Kesalahan pengertian tadi namun berikan umpan terlepas. Apakah offside rupanya? Namun sudah terjebak dalam posisi offside tadi seorang Andre Febri. Bagaimana suatu umpan terlepas yang ditujukan padanya. Masih gagal untuk dikonversi menjadi gol karena memang posisi dari Andre Febri tadi sudah berada di belakang dari pemain bertahan Leipzig tentunya. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju? Lagi dan lagi berhasil dihadang oleh Yusuf. Namun ada peluang kali ini Regi Ginanjar. Tendangan langsung dilakukan. Upaya yang sangat-sangat baik dari Regi Ginanjar tadi untuk melakukan tendangan langsung. Namun sayang tentunya masih melambung. Menjadi suatu ancaman bagi gawang anak rantau. Masih berhasil diamankan sejauh ini. Salman. Pendek bola ia berikan pada Yandi. Yang diberikan saja pada seorang Febri. Masih Febri. Pendek bola ia berikan pada Tito. Kerjasama dengan seorang Divan. Kembalikan lagi pada Tito. Masih Tito. Lebarkan ataupun kembalikan pada Yandi. Kontrol bola oleh Yandi. Melihat seorang Yandi teringat saya pada seorang Sergio Ramos. Bagaimana cara dia menggunakan stylenya. Kita saksikan ini dia Gofur melakukan tusukan. Masih Gofur. Gofur berikan umpan cutback. Siapa yang dituju? Masih ada Andri. Andri melakukan tusukan. Berbahaya Andri. Namun lagi dan lagi Dodi Agustiana memiliki peran penting untuk menutup pergerakan dari seorang Andri. Berhasil memutuskan peluang ataupun menahan tendangan yang dilakukan oleh Andri tadi. Membuat Leipzig gagal untuk mencetak gol. Kita saksikan ini dia. Suatu serangan yang coba dibangun. Kembali lagi masih berhasil ditahan dengan begitu baik. Berikan saja bola pendek kali ini. Lagi dan lagi. Berikan umpan ke depan kali ini. Siapa yang dituju? Lagi dan lagi. Lebih dekat pada Dodi Agustiana. Berbahaya kali ini Dodi.
Baik sekali bagaimana permainan dari seorang Dodi. Lebih pede tentunya. Dengan sangat percaya diri. Dodi Agustiana coba untuk menggocek salah satu pemain dari anak rantau tadi. Kita saksikan ini dia pemirsa. Bagaimana serangan yang lagi dan lagi coba dibangun oleh para pemain dari anak rantau. Sandy. Berikan saja bola pada Yandi. Yandi. Ada Gofur. Sandy. Baik sekali. Lakukan penetrasi kali ini berbahaya pemirsa. Apa yang akan terjadi? Kita saksikan ini dia. Bagaimana pertandingan yang masih berlangsung tentunya. Bagaimana sejauh ini anak rantau masih unggul tentunya pemirsa. Bagi teman-teman semua yang baru saja bergabung bersama kami di Smile TV, boleh diajak lagi rekan-rekannya, boleh di-share juga. Bagaimana ada giveaway juga yang akan diberikan oleh Bandung Premier League hari ini. Yusuf berikan umpan terupas. Dan gol lagi pemirsa. Suatu gol bunuh diri yang terjadi tadi. Coba untuk memotong umpan terupas ataupun umpan cutback dari seorang Yusuf. Namun rupanya suatu buangan bola yang justru masuk ke dalam gawang sendiri dari salah satu pemain Leipzig tadi, belum jelas siapa orangnya. Namun ini menjadi gol ketiga bagi anak rantau di menit ke-18 bahwa mereka memang menurunkan skuad terbaiknya Teh Indri. Betul, lagi dan lagi di babak pertama ini ya belum mencapai selesai, namun telah dibuktikan oleh anak rantau sendiri telah mencetak gol selama 3-0 di 18 menit terakhir, dan untuk skor terakhir ini ada 0-3 bagi anak rantau mendapatkan 3, sementara untuk Leipzig masih kosong. Nah, kali ini tetap dilakukan Kita saksikan lagi dan lagi ada umpan terupas yang coba diberikan tadi maksudnya, namun lagi dan lagi masih gagal juga pemirsa. Lagi dan lagi Dodi Agustiana harus bekerja dengan sangat-sangat sibuk karena memang tugasnya cukup berat pemirsa. Dia harus menahan gempuran-gempuran yang diberikan oleh para pemain dari anak rantau. Karena memang begitu derasnya ataupun begitu seringnya suatu ancaman yang diberikan menciptakan suatu prahara bagi keretakan rumah tangga pertahanan di Leipzig tentunya. Ini menjadi suatu pukulan bagi Leipzig dan juga suatu PR bagi coach Rivaldi Tia. Bagaimana caranya? Ia harus memberikan kontra strategi jika memang tidak ingin kebobolan untuk yang lebih banyak nanti. Karena memang masih ada 10 menit lagi di sisa waktu yang ada di babak pertama ini, di waktu normal tentunya. betul, di 10 menit terakhir ini untuk Leipzig bisa memaksimalkan permainannya sebaik mungkin, bahkan bisa menemukan posisi yang nyaman untuk melawan anak rantau rupanya. Betul sekali, dan bahkan ada pergantian pemain kali ini. Siapa yang akan ditarik keluar? Nomor punggung 19 ataupun Asep Soleh nampaknya 15 ditarik keluar, digantikan oleh Muhammad Soleh. Anak Soleh digantikan oleh pemain Soleh juga ini. Lagi dan lagi berhasil lolos kali ini Andri. Cukup baik bagaimana Dodi Agustiana berani keluar dari sarangnya untuk menutup pergerakan dari seorang Andri. Tugas berat bagi Dodi Agustiana. Ini perlu rasa peka dari rekan-rekannya karena memang jika terus-terusan dibiarkan akan menimbulkan berbagai ancaman ke gawang dari Dodi Agustiana. Berkali-kali Dodi Agustiana ditinggalkan seorang diri. Entah mungkin memang Leipzig yang terlalu asik untuk menyerang hingga pada akhirnya lupa pertahanan, ataupun memang mereka yang tidak bisa mengantisipasi serangan yang dibuat oleh anak rantau. Ini masih menjadi pertanyaan pemirsa. Apa yang terjadi sebetulnya dari Leipzig sendiri? Karena tidak biasanya mereka bermain seperti ini. Entah mungkin memang anak rantau yang bermain dengan sangat efektif di pertandingan kali ini. Angkat bola ke depan tentunya. Lagi dan lagi masih berhasil ditahan dengan begitu baik. Ada Tito. Tito berikan saja pada Sandy. Sandy pendek bola pada Salman. Salman Prasetyo tentunya. Lebarkan saja pada Yandi Setiadi. Masih Yandi. Berikan bola 1-2 dengan Tito. Tito kerja sama dia. Baik sekali berikan pada Andri. Masuk area kotak penalti ada Yandi kali ini. Namun masih dalam penguasaan Leipzig tentunya. Berhasil dikuasai dengan begitu baik. Kali ini serangan balik. Cepat coba mereka bangun. Angkat bola ke depan. Berikan saja bola pendek pada seorang Diki Wahyu nampaknya.
Masih Diki Wahyu, berikan saja bola Pak kali ini pada rekannya, namun lagi dan lagi masih berhasil ditahan dengan begitu baik oleh seorang Febri tentunya. Ada Andri Febri, ada juga Febri ini bagaimana 3 pemain kembar yang nampaknya hadir di lapangan untuk bermain bersama anak rantau, dan ini dia para penonton yang baru saja hadir di lapang progresif. Tentunya ini juga menjadi hiburan bagi para pecinta setia sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada, karena memang Smile Liga 1 Bandung Premier League ini sudah ditayangkan ke seluruh Indonesia. Bagi yang memang penasaran bisa langsung saksikan di Smile TV Digital, si The Miracle in Life Everyday tentunya. Kita saksikan ini dia bagaimana serangan yang coba dibangun lagi dan lagi. Umpan saja ke depan, siapa yang dituju kali ini? Ada Andri lagi dan lagi berikan umpan terupas pada seorang Andri Febri. Berbahaya tentunya pemirsa, coba ditahan saja. Lagi dan lagi masih berhasil dikuasai oleh para pemain dari Leipzig. Lebarkan saja ke sisi kiri, kali ini siapa yang dituju? Mudah untuk dikuasai oleh Divan. Divan berikan saja pada Sandy. Sandy kerjasama dengan Tito. Tito coba kerjasama dengan Divan tadi. Kembali lagi pada Sandy. Masih Sandy. Baik sekali berikan pada Divan. Tidak offside kali ini Divan. Masih Divan. Dibayang-bayangi saja. Berhasil disosor tadi. Sehingga masih dengan lemparan ke dalam kali ini untuk anak rantau tentunya. Dan apa yang terjadi? Kali ini nampaknya ada pergantian pemain. Lagi dan lagi 2 pemain sudah ditarik keluar oleh Leipzig tentunya, oleh coach rival. Apa yang akan terjadi, perubahan yang terjadi tentunya di lapangan masih kita nantikan bersama-sama. Masih Sandy menilai bola. Sandy lakukan penetrasi kali ini Sandy tadi. Namun lagi dan lagi berhasil ditahan dengan begitu baik. Fahmi tadi masuk menggantikan seorang Dedi. Pendek bola yang berikan, angkat bola kali ini Divan. Siapa yang dituju, berbahaya datangnya pemirsa. Namun lagi dan lagi masih berhasil dihalau begitu saja. Ada yang disetia, diberikan saja bola pendek pada Sandy. Lagi dan lagi masih ada Yandi berikan pada Salman Prasetyo, pemain yang cukup lugas kali ini permainannya. Memang sangat-sangat memiliki peran penting pada pertandingan kali ini. Gofur, masih Gofur, berputar-putar dia Gofur, kembalikan lagi pada seorang Andri kali ini lakukan tusukan, berikan umpan cutback lagi dan lagi. Andri Febri terlepas pemirsa. Masih berhasil dikuasai. Gofur lagi dan lagi berhasil mencuri bola. Coba berikan umpan tadi, namun masih membentur salah satu pemain dari Leipzig tentunya. Kembali dikuasai oleh Leipzig. Siapa yang akan diberikan? Berikan saja pada Diki Wahyu rupanya. Masih Diki Wahyu. Diki Wahyu berputar-putar dia. Ditutup langsung ruangnya oleh seorang Gofur tentunya. Lebarkan saja ke sisi kiri pada seorang pemain yang baru saja masuk, yaitu adalah seorang Fahmi Azari. Masih Fahmi Azari. Namun terjatuh tadi dan bukan merupakan suatu pelanggaran. Lempar ke dalam saja untuk anak rantau. Salman Prasetyo. Febri. Pada Yandi. Sandy. Salman. Gofur kali ini. Sandy lagi. Mendelay permainan kali ini para pemain dari anak rantau. Salman Prasetyo. Angkat bola ke depan Salman. Siapa yang akan dituju oleh Salman? Baik sekali Andri tadi kontrolnya. Masih Andri. Apa yang terjadi pemirsa? Dan penalti rupanya. Bagaimana suatu tusukan yang dilakukan oleh Andri hingga pada akhirnya harus diadang oleh pemain Leipzig. Dan mengakibatkan wasit menunjuk titik putih, tandanya memang ada penalti ini Teh Indri. Betul sekali, yang dilakukan Andri ini sebuah penalti yang akhirnya diputuskan oleh wasit sehingga mendapatkan teguran. Dan akhirnya memiliki uluran waktu yang cukup lumayan, sehingga akhirnya membuat dari pemain anak rantau ini sedikit kewalahan rupanya. Ya tentunya kali ini ada tendangan penalti dan juga masih ada protes yang dilakukan oleh Legi Ginanjar karena memang ada pelanggaran juga sebelumnya. Dan saksikan ini dia bagaimana penalti yang nampaknya akan diambil atau akan dieksekusi oleh Andri Febri. Apakah bisa dikonversi menjadi suatu gol tentunya oleh Andri Febri. Saksikan ini ya pemirsa, bersama-sama tentunya Andri Febri. Bisakah ia cetak gol tentunya? Ini dia Andri Febri dan gol.
Tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak ragu, Andri Febri tempatkan bola di atas tadi. Membuat Audi Agustiana pun agak kesulitan untuk menggapainya. Sehingga menjadi gol yang keempat untuk anak rantau. Ini dia yang dilakukan oleh anak rantau, rupanya mempunyai performa yang cukup kuat di babak pertama ini. Sehingga pertandingan bermain cukup solid dan juga menemukan posisi yang nyaman bagi anak rantau. Betul sekali, 4 gol sudah tercipta di babak pertama. Ini sungguh-sungguh menarik karena tidak biasanya anak rantau bermain dengan secepat ini. Bahkan mereka masih menyimpan pemain-pemain cepat juga di bangku cadangan mereka. Masih banyak pemain yang bisa dimainkan menjadi opsi dan juga kartu as di babak kedua. Atau mungkin mereka akan justru mendelay permainan di sisa waktu yang ada. Tersisa 2 menit lagi di waktu normal. Tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Baik sekali kerjasama yang dilakukan oleh Sandy dan juga Andri Febri. Kali ini lagi dan lagi. Offside tadi rupanya Andri Febri. Melihat permainan dari anak rantau yang begitu cepat, Leipzig nampaknya perlu melakukan kontra strategi nih Teh Indri. Betul sekali, Leipzig ini kiranya belum menemukan permainan yang cukup nyaman. Dan juga dilihat dari Leipzig sendiri ini, di situasi lapangan rupanya masih mencari-cari bagaimana caranya untuk menerobos anak rantau yang tertinggal skor sementara yaitu 0-4 bagi Leipzig sendiri 0 dan bagi anak rantau sendiri 4. Berbahaya pemirsa. Tendangan langsung tadi yang dilakukan beruntung masih bisa ditepis oleh Sabian, sang kiper dari anak rantau tentunya. Kali ini ada peluang bagi Leipzig melalui sepak pojok, melalui Diki Wahyu. Kita saksikan ini dia Diki Wahyu. Pendek sudah ia lakukan. Lakukan tekukan tadi. Bagi Ginanjar nampaknya. Berikan bola saja ke depan langsung. 1-2 kerjasama coba dilakukan. Tito kali ini menahan bola. Baik sekali Tito. Namun langsung ditutup saja pergerakannya. Ke dalam kali ini. Angkat bola ke depan. Salman Prasetyo. Berjibaku dia Salman. Ada Diki Wahyu. Baik sekali tekukan yang dilakukan. Indah sekali skill yang diperlihatkan. Baik sekali kerjasamanya. Namun sayang terlalu tega tadi umpannya. Sehingga gagal untuk kembali membangun serangan Leipzig. Suatu kerjasama yang sebetulnya sudah sangat apik antara Diki Wahyu dengan seorang Fahmi Azari. Namun sayang memang bagaimana penguasaan bola ataupun umpan terupas yang diberikan terhadap Diki Wahyu tadi masih terlalu deras. Sehingga sulit untuk kembali membangun serangan. Kita saksikan ini dia. Salman. Yandi Setiadi. Salman lagi. Dan usai sudah pertandingan pemirsa. Di mana skor akhir adalah 0-4 untuk keunggulan dari anak rantau tentunya. Sejauh ini anak rantau memang lebih mendominasi pertandingan. Karena memang begitu sporadisnya lini tengah yang mereka punya membuat anak rantau berhasil untuk mencetak 4 gol di babak kedua. Dan tentunya pemirsa, kami akan kembali untuk mengulas lebih lengkap lagi jalannya babak pertama tadi. Namun setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Smile Liga 1 Bandung Premier League, liganya orang Bandung. Iya Teh Indri. 0-4 menjadi skor sementara pemirsa semua. Bagi yang baru saja bergabung 0-4 menjadi skor sementara. Untuk keunggulan dari anak rantau 2 gol yang diciptakan oleh Andri Febri melalui 1 gol adu penaltinya juga. Dan juga 1 gol dari Yusuf dan 1 gol lagi melalui gol bunuh diri pemain Leipzig. Tadi menjadi skor sementara dari babak pertama pertandingan antara Leipzig melawan anak rantau. Dan sejauh ini memang anak rantau lebih mendominasi permainan begitu Teh Indri. Betul sekali, baru babak pertama rupanya namun sudah dilakukan permainan sangat panas oleh anak rantau sehingga skor yang didapat adalah 0-4, bukan begitu Bung Orel? Betul sekali, dan for your information pemirsa, jangan lupa juga di follow untuk IG baru dari Bandung Premier League, yaitu Bandung Premier League 7, karena memang banyak hadiah-hadiah menarik yang bisa kalian dapatkan dan juga ada live score by Grab tentunya yang bisa kalian saksikan jika memang ingin memantau langsung ketika berada di perjalanan. Betul sekali, karena banyak sekali informasi di Bandung Premier League 7 rupanya, dan ini dia match start dari pertandingan di babak pertama tadi. Bagaimana statistik yang ada di babak pertama? Baik, untuk statistik yang terdapat yaitu di Leipzig FC ada ball possession 42,
ada ball possession 42 dan sementara di anak rantau terdapat 58, juga total shoot 3 dan juga di anak rantau ada 11. Shoot on ada 2 di Lipsing FC dan juga di anak rantau ada 7, untuk full ada 1 di Lipsing. Di anak rantau ada 1 dan sama untuk di Lipsing juga tentunya. Untuk di offside di Lipsing ini tidak ada, namun di anak rantau ini ada 2 dan corner itu ya ada 1 di anak rantau, namun di Lipsing ini tidak ada ya. Untuk yellow card keduanya tidak ada dan juga red card tidak ada di keduanya. Ya jelas statistik memang dikuasai oleh anak rantau. Ball position 58 berbanding 42. Anak rantau memang benar-benar mendominasi permainan di babak pertama tadi. Bagaimana shootnya juga 11 tadi, bagaimana 7 dari 11 itu di antara 4-nya berhasil menjadi gol. Artinya memang bagaimana variasi serangan yang coba dimainkan oleh para pemain dari anak rantau ini sangat berhasil. Karena memang melihat kerjasama yang dilakukan oleh pemain tengah dan juga pemain depan seperti Salman, Sandy, Tito, Yusuf, Andri dan juga Andri Febri ini sangat-sangat memikat perhatian pemirsa semua. Karena memang permainannya sangat-sangat sporadis, sangat-sangat cepat dan sangat-sangat lugas sehingga membuat anak rantau di babak pertama tadi berhasil unggul 4-0 Teh Indri. Betul sekali, rupanya apa yang akan terjadi babak kedua ini, karena tadi sudah dilihat ya untuk di babak pertama anak rantau punya permainan yang cukup nyaman dan juga solid. Namun untuk di babak kedua bisa jadi ini Lipsing FC yang akan merebut skor berikutnya. Ya tentunya kita sudah tersambung kini ke lapang Progresif Kota Bandung, tempat berlangsungnya laga yang mempertemukan antara anak rantau melawan Lipsing tentunya. Ya, tampak di lapangan ini sedang mempersiapkan untuk babak kedua. Dilihat dari ini dia, kick off babak kedua. Ya pemirsa, inilah dia kick off babak kedua mempertemukan antara Lipsing FC melawan anak rantau. Skor sementara adalah 0-4 untuk keunggulan dari anak rantau. 2 gol dari Andri Febri, 1 gol dari Yusuf dan juga 1 gol bunuh diri dari salah satu pemain Lipsing tadi. Membuat anak rantau kali ini berhasil unggul 4 gol atas Lipsing. Tentunya kita saksikan ini dia bagaimana serangan yang coba dibangun, baik sekali dan lagi Andri Febri tadi mendapatkan bola. Namun lagi dan lagi masih berhasil ditahan begitu saja. Kita saksikan ini dia bagaimana suatu serangan yang lagi dan lagi coba dibangun. Dari area lini tengah Lipsing FC tentunya. Mencoba melewati tadi seorang Divan. Kembalikan lagi bola ke belakang. Sandy. Masih Sandy. Pada Yandi. Yang dilebarkan sisi kiri pada Gofur. Permainan di tengah yang sangat aktif di mana Sandy, Tito dan juga Salman yang selalu menjemput bola membuat alur bola yang dimainkan oleh anak rantau tidak terhenti sehingga membuat adanya variasi permainan, membuat anak rantau pun bermain dengan sangat-sangat efektif dan juga efisien sejauh ini. Jelas apa tujuannya. Gol yang mereka ciptakan juga sangat-sangat baik melalui kerjasama, bukan hanya sekedar bola-bola mati. Yandi, sang kapten kesebelasan dari anak rantau tentunya. Pemain yang memiliki gaya seperti Sergio Ramos tentunya. Ke dalam kali ini. Berikan saja bola pendek. Kembali lagi masih berhasil dikuasai oleh Diki Wahyu. 1-2 sentuhan dia coba dilakukan oleh Dadan Ambar. Lagi dan lagi berhasil dibuang saja bola. Siapa yang akan dituju kali ini? Kembali lagi masih berhasil dikuasai dengan begitu baik oleh Lipsing tentunya. Terjadi duel di sana. Serangan kali ini yang coba dibangun dan dilakukan baik sekali, penetrasi kali ini Regi Ginanjar. Perlu waktu 31 menit hingga pada akhirnya mereka bisa memberikan reaksi untuk paling tidak memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua ini melalui gol Regi Ginanjar. Betul sekali, yang dilakukan oleh Regi Ginanjar ini cukup baik untuk memecahkan skor dari Lipsing FC. Hingga akhirnya ini adalah beberapa yang baru bagi Lipsing FC tersendiri, tentunya harus dipertahankan nih, hingga akhirnya bisa merebut kembali skor yang akan dimainkan tentunya. Ya menarik jika memang Lipsing bisa menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Ini tentunya akan sangat-sangat seru karena pertandingan akan berjalan semakin panas dan ada pergantian pemain terlebih dahulu. Siapakah yang ditarik keluar? Pergantian dari manakah? Nampaknya anak rantau, Divan ditarik keluar kali ini. Padahal permainan Divan juga sangat-sangat baik sejauh babak pertama berlangsung tadi. Namun nampaknya akan ada kontra strategi yang dilakukan oleh Coach Zayed.
Kembali lagi penguasaan untuk anak rantau. Berhasil dikuasai oleh Diki Wahyu. Maksudnya memberikan umpan ke depan tadi. Mudah saja dikuasai oleh Febri kali ini. Masih Febri, berikan saja umpan ke depan. Berikan saja bola pendek. Kembali lagi berhasil dikuasai oleh Salman. Masih Salman, berikan umpan ke depan saja Salman. Pada siapa dia di sana? Namun rupanya sudah terjebak dalam posisi offside. Seorang Andri Febri tadi yang mendapatkan umpan terupas dari seorang Salman. Sangat-sangat baik. Bagaimana suatu permainan yang digarangkan oleh anak-anak rantau. Berhasil memberikan ancaman namun beruntung tadi sudah terjebak dalam posisi offside sehingga tidak jadi gol kelima untuk anak rantau. Serangan yang lagi dan lagi coba dibangun. Berikan saja pada Diki Wahyu. Angkat bola ke depan. Siapa yang ditujukan ini coba berlari dari sisi kiri. Dibuang saja tadi. Bagaimana suatu umpan yang ditujukan terhadap Muhammad Fahri nampaknya. Berikan saja bola ke belakang. Pendek bola ia berikan pada rekannya tadi. Dan rupanya ada pelanggaran terlebih dahulu terhadap Regi Ginanjar menghasilkan tendangan bebas. Suatu posisi yang cukup ideal untuk melakukan tendangan langsung di Indri. Betul sekali yang dilakukan oleh Lipsing FC ini rupanya terpicu dari skor yang dilakukan oleh anak rantau. Sehingga performa yang dilakukannya cukup membaik dan juga cukup meningkat untuk di babak kedua ini. Kali ini ada set piece tendangan bebas yang bisa saja dimanfaatkan pemirsa. Apakah bisa dimanfaatkan dengan begitu baik atau justru hanya sekedar peluang biasa? Kita nantikan bersama-sama. Ada Regi Ginanjar juga di sana. Nampaknya akan mengambil tendangan bebas. Tendangan langsung dilakukan. Baik sekali, berbahaya. Apa yang akan terjadi? Ini dia dari gol. Kebelut yang terjadi di mulut gawang. Bola rebound yang berhasil dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik oleh seorang Muhammad Fahri. Membuat skor semakin tipis menjadi 4-2 Teh Indri. Betul, akhirnya peluang emas yang didapatkan oleh Lipsing FC ini dimanfaatkan dengan baik hingga akhirnya mencetak gol oleh seorang siapa tadi? Muhammad Fahri. Muhammad Fahri, betul sekali. Entah apa yang terjadi dari kubu anak rantau, tiba-tiba di babak kedua mereka bisa tiba-tiba terbobol 2 gol. Padahal di babak pertama permainan mereka sangat-sangat baik. Bahkan justru di babak kedua ini Lipsing lebih menguasai permainan. Artinya memang ada suatu evaluasi dari coach rival di mana Lipsing harus segera keluar lebih menyerang untuk memberikan ancaman ke gawang lawan. Dan anehnya di sini bagaimana di tengah tidak berjalan seperti biasanya di mana Sandy, Salman dan juga Tito lebih santai kali ini pergerakannya. Kita saksikan angkat bola ke depan lagi dan lagi. Masih dalam penguasaan, baik sekali kontrol dari seorang Gofur kerjasama dengan Tito. Baik sekali Gofur masuk ke area kotak penalti, masih Gofur. Berhasil disuri dengan begitu baik tadi. Lebarkan saja ke sisi kiri, berikan pada siapa dia. Kembali lagi masih berhasil dikuasai oleh Regi Ginanjar. Berikan saja ke sisi kanan pada seorang Diki Wahyu tadi maksudnya. Lagi dan lagi masih berhasil dihadang oleh Yandi Setiadi. Masih ada Andri. Baik sekali Andri lakukan tusukan Andri. Baik sekali melewati 3 pemain kali ini Andri. Bisakah untuk mencuri bola? Namun lagi dan lagi masih berhasil dikuasai oleh seorang Tito. Langsung dijegal tadi Tito. Menghasilkan kali ini tendangan bebas tentunya. Suatu posisi yang cukup berbahaya. Karena mereka memiliki Tito. Ada juga Yusuf yang memiliki tendangan-tendangan placing yang sangat-sangat baik sejauh ini. Kita nantikan bersama-sama pemirsa. Apa yang akan terjadi di awal babak kedua ini. Di mana ada peluang melalui tendangan bebas untuk anak rantau kembali menciptakan gol tentunya. Bisakah dimanfaatkan? Ini dia Yusuf. Tendangan langsung dilakukan Yusuf. Berbahaya kali ini. Namun mudah diamankan oleh Dodi Agustiana. Angkat bola ke depan jauh kali ini. Siapa yang akan dituju? Ditahan dengan begitu baik oleh Febri kontrolnya tadi. Kembali terjadi duel. Siapa yang dituju kali ini lagi dan lagi tidak jelas arahnya. Hanya menghasilkan lempar ke dalam kali ini bagi Lipsing. Dia Febri. Salah satu pilar di lini pertahanan yang terus-terusan menjadi andalan bagi anak rantau dalam setiap pertandingannya.
Perannya juga sangat-sangat vital tentunya untuk mendampingi Yandi Setiadi di sisi center back. Dan lagi ada pelanggaran terhadap salah satu pemain dari anak rantau, menghasilkan tendangan bebas lagi dan lagi. Kali ini adalah Tito dengan style rambut barunya. Ini cukur lebih tipis. Kita saksikan ini dia, Tito. Apakah yang akan dia lakukan? Masih kita nantikan bersama-sama pemirsa. Angkat bola Tito, siapa yang dituju berbahaya tentunya dipetik dengan begitu baik oleh Dodi Agustiana. Langsung angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini? Apakah Regi Ginanjar? Lagi dan lagi gagal, dia tahan dengan begitu baik oleh Febri yang nampaknya bertugas untuk mengawal seorang Regi Ginanjar. Baik sekali ubah rupa sekali terlepas, pemirsa. Apa yang akan terjadi? Namun terjebak dalam posisi offside tadi. Entah siapa yang dalam posisi offside. Mungkin adalah salah satu pemain dari anak rantau, entah mungkin Andre Febri ataupun seorang Yusuf tadi. Sehingga membuat gagal lagi suatu gelombang serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari anak rantau tentunya. Kita saksikan ini dia pemirsa, bagaimana suatu serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari anak rantau. Kita saksikan ini dia. Lagi dan lagi coba dikuasai dengan begitu baik, namun berhasil dicuri dengan begitu saja. Muhammad Fahri berikan umpan terupas pada seorang Diki Wahyu. Kali ini Diki Wahyu tendangan langsung dilakukan oleh Diki Wahyu. Tidak memberikan ancaman apapun tadi karena memang cukup memaksa suatu upaya yang dilakukan oleh Diki Wahyu. 10 menit babak pertama sudah berjalan ini Teh Indri. Nampaknya Lifsing lebih mendominasi di awal babak kedua ini. Betul sekali, berbeda dengan babak pertama. Rupanya Lipsing kali ini mulai menampilkan permainan ini semaksimal mungkin dengan skor 2-4. Dan begitu Lipsing memiliki performa yang sangat kuat dan juga cukup solid untuk permainan di babak 2 ini. Kita saksikan ini dia. Suatu serangan yang kembali coba dibangun oleh Lifsing. Regi Ginanjar dibayang-bayangi saja oleh Salman, dicuri saja oleh Gofur. Bukan suatu pelanggaran. Gofur kali ini berlari, berikan bola umpan efek jahe. Kali ini offside lagi dan lagi. Bagaimana pergerakan di depan yang dilakukan oleh seorang Andri tadi. Terjebak dalam posisi offside. Suatu upaya serangan yang coba dibangun tentunya. Namun lagi dan lagi gagal karena memang Lifsing kali ini coba memainkan trap offside untuk mengagalkan serangan yang coba digalangkan. Dibuang saja. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini? Ada peluang bagi anak rantau, Andri kali ini. Berikan saja bola pendek Andri pada Salman. Salman berikan pada Sandy. Sandy, apa yang akan terjadi pemirsa kali ini? Tito! Perlahan tapi pasti anak rantau berhasil untuk kembali mencetak gol melalui kerjasama yang amat cantik tadi. Diakhiri dengan sotekan yang sangat tenang oleh Tito. Sehingga menambah skor bagi anak rantau menjadi 5-2 Teh Indri. Betul sekali, rupanya tadi Lipsing FC sudah memberikan penampilan semaksimal mungkin sehingga anak rantau memiliki pemicu yang sangat kuat hingga akhirnya skor diambil kembali oleh anak rantau dan sekarang skornya di posisi 2-5. Betul sekali, bagaimana suatu serangan yang sangat baik dari anak rantau tentunya. Kita saksikan ini dia, bagaimana suatu permainan yang sangat indah tadi dari anak rantau tentunya untuk kembali mencetak gol. Di babak kedua ini, masih ada serangan yang lagi dan lagi coba dibangun oleh Lifsing. Ditahan lagi oleh seorang Febri tadi. Kembali lagi serangan dari anak rantau dari area sisi kanan permainan mereka. Bagaimana mencoba melakukan umpan yang sangat baik tadi. Andri Febri kali ini coba meloloskan diri. Andri Febri lakukan tendangan langsung tadi. Namun berhasil ditahan oleh Dodi Agustiana. Berikan saja bola pendek kali ini kepada siapa dia. Namun lagi dan lagi berhasil dicuri oleh Salman tentunya. Serangan balik kali ini cepat saja coba dilakukan.
Dari area lini tengah, coba berikan umpan terupas. Hampir saja miskomunikasi terjadi, namun beruntung masih berhasil diamankan oleh Dodi Agustiana. Serangan balik cepat coba dibangun. Namun ini hanya umpan kepada kiper lainnya tadi. Mudah untuk diamankan. Muter aja. Muter aja. Muter sini aja. Jangan mengganggu permainan. Apa yang terjadi kali ini? Nampaknya ada pemain yang memerlukan suatu perawatan di pinggir lapangan. Yaitu dan nampaknya akan ada drop ball saja. Pergantian dari anak rantau kali ini masih kita tunggu siapa yang dimasukkan tentunya pemirsa. Yan. Masih kita nantikan bersama-sama melihat dari permainan keduanya. Bagaimana menurut Teh Indri ini permainan dari anak rantau dan juga Lipsing di babak kedua ini? Permainan dari anak rantau bakal Lipsing ini tidak mudah untuk ditebak ya, karena di awal-awal anak rantau ini telah mencuri skor hingga di babak pertama itu 3 hingga akhirnya mencapai 5 untuk di babak kedua ini. Sementara untuk Lipsing itu sendiri di babak pertama itu masih mencetak gol 1, namun di babak kedua ini telah mencetak gol hingga 2. Kita saksikan lagi dan lagi suatu serangan yang coba dibangun. Berikan saja bola ke depan. Baik sekali kali ini ada Regi Ginanjar coba menguasai bola, lempar ke dalam saja. Kembali lagi, kuasai bola saja seorang Diki Wahyu. Berhasil dihalau. Tentunya masih berusaha untuk dikuasai kali ini. Kita saksikan masih ini dia Yandi Setiadi, salah satu pilar penting di lini pertahanan dari anak rantau. Lagi dan lagi sejauh ini memang masih kesulitan para pemain dari Lipsing untuk kembali mencari gol. Karena memang anak rantau sudah mulai bangkit. Serangan cepat kali ini coba dibangun. Berikan saja bola pendek, berhasil dicuri lagi. Pada siapa dia? Oh, pelanggaran kali ini pemirsa. Suatu tackling keras yang dilakukan tadi. Apakah akan dihadiahi kartu kuning oleh wasit? Nampaknya Muhammad Fahri tadi yang melakukan tackle terhadap salah satu pemain tadi dari anak rantau sehingga membutuhkan perawatan. Fahmi Azari, maksud saya. Yusuf nampaknya kali ini yang mendapatkan atau yang dijegal tadi oleh seorang Fahmi Azari. Membuat kali ini anak rantau memiliki kesempatan melalui tendangan bebas. Ini dia Andri Febri, pemain yang sudah mencetak 2 gol di pertandingan kali ini. Kita saksikan ini dia. Serangan yang lagi dan lagi coba dibangun. Pendek saja ia berikan pada Tito. Tito berikan pada Jordan. Baik sekali Jordan. Jordan yang bukan Jordan Henderson tentunya pemirsa. Kita saksikan masih Salman. Baik sekali, indah sekali pergerakan dari seorang Salman. Gofur berikan pada Andri Febri. Kerja sama baik sekali dengan Jordan. Andri Febri masuk ke area kotak penalti. Andri Febri berikan kembali. Berbahaya pemirsa. Apa yang terjadi tentunya suatu kerjasama yang sangat apik, cantik dan ciamik. Kerjasama kita kayak sangat-sangat indah tadi. Namun lagi dan lagi Dodi Agustiana masih menjadi mimpi buruk bagi anak rantau Teh Indri. Betul, Dodi ini kiranya sebuah kiper yang luar biasa karena dari tadi sempat dijangkal kembali oleh Dodi Agustiana. Pergantian pemain kali ini pemirsa, di mana Zaid dimasukkan dan juga Firman menggantikan Yusuf dan juga kita saksikan angkat bola berbahaya kali ini. Oh, sundulan yang sangat baik tadi dari seorang Andri, mudah diamankan oleh Dodi Agustiana. Angkat bola ke depan saja, siapa yang dituju kali ini? Kembali lagi, masih berhasil ataupun keluar saja bola sehingga sulit untuk Lipsing membangun serangan. Salman masih tetap bertahan, pemain yang terus dipertahankan sejak awal laga.
Staminanya yang terus-terusan dikuras kali ini pada pertandingan kali ini karena pekerjaannya cukup sibuk tentunya. Nampaknya kalau melihat di lapangan tadi nampaknya Tito yang ditarik keluar karena sudah tidak terlihat di lapangan. Sandy juga sudah ditarik keluar nampaknya. Berikan saja pada Zayed. Kerjasama tadi dengan seorang rekannya lagi dan lagi. Masih coba dikuasai. Lifting kali ini coba membangun serangan melalui seorang Asep. Kembali lagi masih ada serangan yang coba dibangun. Berikan kerjasama Regi Ginanjar. Oda dan Ambar maksud saya. Kembalikan lagi ke belakang saja. Lemparkan sisi kanan kali ini pada seorang Gun-Gun Miftah. Baik sekali Gun-Gun Miftah namun rupanya hanya menghasilkan goal kick saja karena memang sulit untuk dikuasai ketika memang Gofur sudah menutup ruang pergerakan dari seorang Gun-Gun Miftah tadi. Kita saksikan ini dia pemirsa. Goal kick yang diberikan kepada anak rantau. Salman kali ini yang menguasai bola. Berikan pada Gofur. Salman ini pemain memiliki vision bagus. Ibarat seperti Gavi kalau di Barcelona ini. Ada Andri, masih Andri. Andri lakukan penetrasi. Hingga pada akhirnya pun harus dijegal Andri. Dan nampaknya akan dihadiahi kartu kuning. Memang pergerakan Andri ini sangat merepotkan tentunya sejauh ini. Berkali-kali penetrasi dan juga tusukan yang ia lakukan membuat para pemain Leipzig frustasi hingga pada akhirnya langsung dilanggar aja nih Teh Indri. Betul, apa yang dilakukan Andri ini sangat berbahaya ya untuk Leipzig FC. Dan itu Leipzig FC harus terus membaca pergerakan lawan. Kali ini kita saksikan tentunya kembali lagi ke lapangan pemirsa. Di mana skor sementara masih 2-5. Tidak lupa juga saya mengingatkan bagi para pemirsa semua pecinta Smile Liga 1 Bandung Premier League untuk memfollow IG baru dari Bandung Premier League yang kemarin dihack sebetulnya, yaitu IG Bandung Premier League 7. Dan kali ini ada peluang melalui tendangan bebas. Tendangan langsung dilakukan berbahaya. Tendangan yang menukik tajam tadi namun beruntung masih berada di atas mistar dari Dodi Agustiana. Pergantian pemain lagi nampaknya. Siapa yang akan ditarik keluar dan dari siapakah yang akan menggantikan pemain? Masih kita nantikan tadi bagaimana tendangan langsung dari seorang Zayed tadi nampaknya. Kita saksikan ini dia. Leipzig coba build up serangan lagi dan lagi. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju tentunya pemirsa. Lagi dan lagi masih berhasil dikuasai dengan begitu baik. Ada seorang Salman. Masih Salman Prasetyo berikan pada Jordan. Jordan bermain bertumbuh besar ini. Berikan saja kepada rekannya tadi. Lagi dan lagi Salman. Masih Salman. Akhirnya pun dijatuhkan Salman karena memang sangat merepotkan meskipun posisinya sebagai pemain tengah. Tetapi permainan dari Salman ini sangat-sangat cemerlang sejauh ini. Permainan Salman merepotkan pemain-pemain dari Leipzig untuk menghentikannya. Kali ini Moy dimasukkan untuk menggantikan seorang Gofur yang sudah bekerja keras di pertandingan kali ini. Lagi dan lagi. Anak rantau masih menguasai permainan. Jordan tadi gagal memberikan bola. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju? Tidak jelas tadi arahnya, lebih dekat pada seorang Sabian tentunya sebagai kiper dari anak rantau. Biarkan saja kali ini menghasilkan goal kick tentunya. Menuju 8 menit di sisa waktu yang ada Teh Indri. Betul sekali, sisa waktu yang ditunjukkan sebentar lagi, namun perlawan dari Leipzig FC ini masih terus memaksimalkan permainannya sebisa mungkin ya. Dan waktu terus berjalan, namun pergerakan dari keduanya ini sangat cukup meningkat dan juga performa yang dilakukan dari keduanya, bahkan konsisten yang dilakukan oleh anak rantau ini cukup baik dan juga cukup meningkat dari babak pertama hingga babak kedua ini.
Kita saksikan lagi dan lagi ya pemirsa. Dari area sisi kanan permainan, anak rantau coba membangun serangan. Kembali lagi. Salman yang menjemput bola ke belakang. Febri lebarkan saja ke sisi kiri pada rekannya kali ini. Pemain yang baru saja masuk nampaknya berikan saja pada Moy. Salman mencoba menguasai bola, tenang tapi pasti, perlahan tapi pasti. Suatu operasi yang berbahaya tadi. Pada akhirnya pun Fahmi Azari harus melakukan pelanggaran tadi terhadap seorang Haikal, pemain yang baru saja masuk untuk menggantikan Yandi Setiadi. Salman Prasetyo angkat bola ke depan. Salman, siapa yang dituju? Lagi dan lagi coba dikuasai saja oleh Andri. Keluar kali ini bola, menghasilkan lempar ke dalam tentunya. Jordan kali ini pemain yang bertubuh besar, memiliki gestur ataupun wajah seperti Mak Doyok ya. Febri kepada seorang Zaid nampaknya. Salman kerja sama dia, angkat sisi kiri. Moy ditutup saja langsung tadi oleh Gun-Gun Miftah tentunya. Moy, Zaid, masih Zaid, pendek bolanya berikan pada Jordan. Kembali lagi berhasil dicuri. Lipsing kali ini mencoba membangun inisiatif serangan. Lepas kali ini Regi Ginanjar. Regi Ginanjar lakukan penetrasi. Regi Ginanjar berbahaya. Tendangan langsung Regi Ginanjar, namun hanya menghasilkan gol kick kali ini karena memang tendangannya keluar tadi, tidak terarah ke gawang. Angkat bola ke depan. Ada Zaid. Coba berlari dia Zaid. Apa yang terjadi? Nampaknya ada suatu pelanggaran terlebih dahulu tadi oleh seorang Zaid. Berikan saja bola pendek. Fahmi Azari tadi. Angkat bola ke depan. Ditahan oleh Haikal. Fahmi Azari. Angkat bola ke sisi kanan. Gun-Gun Miftah. Gun-Gun Miftah dengan kepala pelontosnya. Lagi dan lagi masih berhasil dihadang dengan begitu baik. Menjelang akhir laga, kedua tim mulai menurunkan tempo permainan ini, Teh Indri. Iya, betul sekali untuk permainan di babak kedua ini rupanya memang sempat ada perlawan dari Lipsing FC hingga bisa mendapatkan skor 2. Indah sekali skill individu yang diperlihatkan. Berikan umpan cutback, berbahaya pemirsa. Hampir saja tadi suatu skill individu yang sangat indah sekali. Nutmeg dengan skill yang sangat-sangat cemerlang. Namun pada akhirnya diakhiri dengan tendangan yang masih melambung tadi, sangat amat disayangkan. Apa yang terjadi? Nampaknya ada kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit. Entah kepada siapanya. Menghasilkan kali ini tendangan bebas. Menurutnya tempo permainan membuat skor pun tidak banyak berubah di babak kedua ini. Keduanya masih berusaha untuk mempertahankan keunggulan meskipun sebetulnya Lipsing mengejar gol ini, Teh Indri. Betul sekali, yang dilakukan Lipsing juga dari tadi sempat melakukan perbaikan juga performa yang cukup meningkat. Namun lagi-lagi anak rantau cepat sekali untuk membaca strategi lawan hingga akhirnya terus kembali direbut skornya oleh anak rantau. Ya, lagi dan lagi peluang melalui sepak pojok tadi, di mana suatu umpan Regi Ginanjar masih gagal untuk
maksimalkan lagi dan lagi Regi Ginanjar yang nampaknya akan menjadi eksekutor. Angkat bola ke tengah, siapa yang dituju berbahaya tentunya pemirsa. Kita saksikan ini dia Salman Prasetyo. Berikan umpan ke depan tadi maksudnya lagi dan lagi masih berhasil ditahan. Peluang bagi Lipsing tendangan langsung dilakukan. Masih berhasil ditepis tadi. Menghasilkan sepak pojok yang berikutnya tentunya mulai memberikan ancaman di akhir laga. Bagaimana suatu upaya serangan-serangan yang terus dilakukan oleh para pemain dari Lipsing FC di sisa waktu yang ada. Angkat bola ke tengah, siapa yang dituju? Masih terlalu jauh tadi. Moy kali ini berjibaku dengan Regi Ginanjar. Bukan merupakan suatu handsball. Terlalu banyak protes ini Regi Ginanjar. Karena memang berkali-kali protesnya tidak perlu sehingga justru membuang peluang yang dirinya punya. Lagi dan lagi Moy. Moy berikan umpan terupas. Baik sekali Andri Febri kali ini berhasil lolos. Dodi Agustiana memang sang Superman yang dimiliki oleh Lipsing FC. Tentunya berkali-kali menyelamatkan gawangnya dari kebobolan untuk yang kesekian kalinya. Lipsing FC di pressing saja tadi. Lagi dan lagi masih berusaha untuk menguasai bola. Nampaknya ada pelanggaran kali ini. Buat dan bebas ini Andri Febri yang tadi barusan mendapatkan peluang tadi. Namun masih gagal Teh Indri. Serangan lagi dan lagi Salman, berbahaya. Andri Febri! Sang Superman, Dodi Agustiana lagi dan lagi berhasil menggagalkan peluang yang dimiliki oleh Andri Febri untuk kembali mencetak gol ketiga. Lagi-lagi Dodi tidak membiarkan lawan untuk terus menerobos gawang lawan, namun yang dilakukan Dodi ini sangat luar biasa. Moy, indah sekali pergerakan dari Moy. Goyang pocok-pocok tadi yang diperlihatkan oleh Moy. Bagaimana pergerakan yang sangat-sangat indah tadi melewati 3 pemain. Berikan umpan terupas kali pada Zaid. Sayang tadi tidak berhasil digapai. Hingga pada akhirnya mudah untuk diamankan oleh Dodi. Tambahan waktu 1 menit kali ini pemirsa. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju? Lagi dan lagi bolanya memantul di depan kepala seorang Moy tadi. Lagi dan lagi masih ada suatu peluang bagi Lipsing. Berikan umpan terupas ke sisi sebelah kiri. Apa yang akan terjadi pemirsa? Menabrak temannya sendiri. Namun masih coba dikuasai. Ada peluang berikutnya. Angkat bola ke tengah. Siapa yang dituju? Berbahaya. Namun lagi dan lagi sundulan dari salah satu pemain Lipsing atau seorang Fahmi Azari tadi masih melebar. Lagi dan lagi upaya dari Lipsing masih gagal juga. Dan pemirsa nampaknya apa yang terjadi? Saya pikir sudah usai ini karena wasit meniup peluit panjang tadi. Nampaknya ada pengulangan. Kali ini adalah seorang Febri meminta rekan-rekannya untuk naik. Berikan bola saja ke depan. Zayed. Masih Zayed. Berikan pada seorang Andri Febri. Pelanggaran kali ini. Langsung melakukan protes karena memang menjegal kaki seorang Febri tadi. Lagi dan lagi. Nampaknya seorang Sabian pun memerlukan perawatan namun sudah tidak dibiarkan saja. Andri ini dia, kapten yang menggantikan Yandi Setiadi. Salman Prasetyo kali ini yang nampaknya akan menjadi eksekutor. Salman Prasetyo, angkat bola dia Salman, siapa yang ketujuh? Berbahaya Andri Febri, mudah untuk diamankan dan pemirsa, usai sudah laga di babak kedua kali ini. Di mana skor akhir adalah 2-5 Teh Indri. Betul sekali, ini skor akhir yang didapat akhirnya untuk Lipsing ini 2 dan juga untuk anak rantau ini 5. Di akhir-akhir injury time rupanya sudah dilakukan pemain yang semaksimal mungkin. Namun ini dia yang didapat. Ini dia bagaimana skor akhir, di mana 2 gol dari Andri Febri. Ada juga 1 gol dari Yusuf dan 1 gol dari Tito serta 1 gol atau 1 on goal yang diciptakan tadi dari dia statistik. Iya, untuk statistik kali ini untuk ball possession di Lipsing FC itu terdapat 47 dan untuk di anak rantau terdapat 53 dan untuk total shoot di Lipsing itu terdapat 11 melainkan di anak rantau terdapat 15 dan juga di Lipsing terdapat 8 untuk shoot on dan juga anak rantau terdapat 11 untuk foul, di anak rantau terdapat
4, sedangkan di lip sync terdapat 8, dan untuk offside di lip sync tidak ada, dan untuk di anak rantau terdapat 5, untuk cornernya terdapat 2 nih di anak rantau ya, sementara untuk di lip sync ini tidak ada. Ya, dan tentunya pemirsa, itulah statistik selama babak kedua berlangsung tadi, di mana pertandingan yang sangat-sangat seru, yang sangat-sangat menarik, di mana anak rantau memainkan permainan terbaiknya pada pertandingan kali ini. Dengan sangat pantas anak rantau meraih 3 poin dan akan naik klasemennya. Dan menurut Teh Indri, siapa yang cocok jadi man of the match pada pertandingan kali ini? Untuk man of the match pada kali ini menurut saya pribadi adalah anak rantau, karena dari babak pertama anak rantau telah melakukan permainannya yang semaksimal mungkin dengan performa yang sangat kuat rupanya. Oke, dari saya sendiri yang akan menjadi man of the match adalah Andri Febri, karena memang Andri Febri permainannya sangat-sangat sporadis, bahkan ia berhasil mencetak 2 gol dan berbagai ancaman yang ia berikan merepotkan pertahanan dari lip sync. Dan sekian pemirsa, saya juga tidak lupa mengingatkan untuk selalu memfollow IG dari Bandung Premier League, yaitu Bandung Premier League 7, karena ada giveaway dan juga live score by Grab yang bisa Anda saksikan dan juga Anda pantengin terus. Dan juga jangan lupa follow IG dari Smile TV Digital karena semuanya ada update di sana. Dan tentunya pemirsa, cukup sekian dulu pertandingan kali ini. Selanjutnya akan ada pertandingan berikutnya. Namun setelah jeda break yang berikut ini, tetap bersama kami di Smile Liga 1 Bandung Premier League, liganya orang Bandung.